Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardh wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, segala puja-puji kita peruntukkan hanya kepada Allah, karena Allah satu-satunya zat yang layak untuk kita puja serta kita puji. Alhamdulillah ala kulli hal. Selanjutnya salawat juga salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah, semoga terus tercurah terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian kita pada pertemuan sebelum ini kita menyampaikan pendapat para ulama di antara mengapa Allah memerintahkan kita untuk menikah adalah agar kita mendapat ketenangan. Secara fitrah kita memang ingin tenang. Sebab itu ketika kita punya masalah dengan seseorang, maka itu akan mengganggu kita. Kita tidur nyaman, tidur tahu-tahu tengah malam kebangun, ingat ada masalah dengan seseorang, mungkin teman sekantor atau tetangga, spontan tidur itu terganggu sehingga susah tidur. Kita sedang makan, enak-enak makan, lalu teringat kita punya masalah dengan seseorang, lalu hilang selera makan. Sebab itulah ketenangan adalah bagian dari sunnatullah yang harus kita peroleh. Satu di antara yang membuat kita boleh menjadi tenang adalah Allah perintahkan kita untuk menikah. Sebab itu kata Allah, "Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Maka kalian akan ditaskun ilaiha, akan tenang kepadanya. Kenapa beristri, bersuami boleh membuat tenang? Karena segala sesuatu yang sebelumnya menjadi pikiran kita, maka ketika si perempuan sudah menjadi istri kita, tatkala si laki-laki telah menjadi suami kita, ia telah berada dalam rumah kita bersama dengannya, membuat itu menjadi hilang dari pikiran. Sebab itu kita boleh menjadi tenang. Sebab itu pula Nabi cakap kepada kita bahwa man tazawwaja al-'abda, siapa saja yang menikah, faqad kaffala nasbad din, sejatinya ia telah melaksanakan agama ini separuh. Karena umumnya agama ini adalah menjadikan kita menjadi tenang. Agama ini membuat kita menjadi tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah kalian akan boleh mendapat ketenangan. Menikah adalah bagian dari cara Allah untuk kita memperoleh ketenangan. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Sesuatu yang menjadi kecenderungan jiwa manusia itu adalah yang bisa membuat dia berbahagia dan tenang adalah kecenderungannya kepada perempuan-perempuan. Sekarang perempuan yang merusak pikiran kita itu sudah berada di rumah kita, tentulah menjadi tenang. Wal banin, kemudian anak-anak. Sebab itu tujuan kedua dari sebuah pernikahan adalah kita akan memperoleh anak keturunan. Anak keturunan adalah bagian dari hal yang akan membuat manusia itu menjadi tenang. Sebab itu pertanyaan kedua dalam hidup kita ini oleh masyarakat adalah sudah punya anak belum? Pertama kita ditanya itu, gimana? Udah selesai kuliah? Udah Pak. Udah menikah? Belum Pak. Ada seorang mahasiswa katanya tak mau pulang kampung. Gara-gara apa? Balik kampung itu malas, sakit telinga dengannya. Kenapa? Orang kampung menanya kapan nak berbini itu. Awak belum juga berbini. Itu ditanya terus tak sedap. Akhirnya malas balik kampung. Setelah beristri, pertanyaan orang, dah berapa orang anak? Karena memang kecenderungan manusia itu adalah setelah menikah dia punya anak.
Sebab itulah Nabi Zakaria sampai umurnya 80 tahun lebih, kata Ibnu Katsir dalam kitab beliau menyebutkan bahwa tak pernah berhenti untuk memperoleh anak walaupun umurnya sudah lanjut 80 tahun. Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, Rabbi habli dzurriyyatan thayyibah. Ini doa Nabi Zakaria. Terus di usia yang lanjut itu pula Allah beri dia karunia anak. Setelah berdoa, datanglah malaikat kepada Nabi Zakaria menyampaikan sebuah berita, yubashshiruka bighulam. Wahai Nabi Zakaria, ini berita dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya engkau akan memperoleh anak. Namanya Yahya. Mengapa Nabi Zakaria tetap terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memperoleh anak? Karena anak adalah bagian dari sesuatu yang akan membuat kita menjadi tenang dan bahagia. Terus yang kedua, mengapa harus punya anak? Karena anak ini sebenarnya investasi. Sebagaimana kita manusia hari ini berlomba-lomba mencari mendapatkan harta yang banyak. Untuk apa harta yang banyak? Untuk investasi kehidupan nanti setelah kita tua tak susah. Duit banyak, tak ada masalah. Untuk menghadap hari tua tidak perlu lagi bekerja. Karena uang sudah ada, harta sudah ada. Bagaimana orang sibuk mencari jabatan? Untuk apa? Agar nanti kalau sudah sampai pada waktunya nyaman. Karena dengan jabatan tadi boleh jadi orang akan memperoleh uang. Sama halnya dengan anak. Anak pun sejatinya dalam Islam adalah investasi untuk kenyamanan hidup kita, baik setelah tua ataupun sampai kita mati. Sebab itu Nabi memang memberikan motivasi kepada kita, jangan pernah letih bekerja untuk menafkahi istri dan anak-anak, karena memang itu adalah sumber pahala kita. Man amsakanda amaliyati. Siapa saja yang capek di malam hari atau di sore hari karena bekerja untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, amsa maghfurullah. Maka kecapeannya itu akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mati, setelah kita tua, maka anak yang akan merawat kita. Terus setelah kita mati pun doa yang terus mengalir, satu di antaranya adalah awaladun salih, yaitu Allah. Inilah tujuan kita mengapa harus punya anak. Sebab itu dalam Islam ketika kita sudah punya anak, banyak aturan-aturan bagaimana supaya kiat membuat anak menjadi soleh-solehah. Bagaimana sejatinya membuat anak soleh-solehah? Kita akan sambung pada kajian kita pertemuan berikutnya. InsyaAllah semoga Allah mudahkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.